Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, berjumpa kembali dalam kajian subuh Yayasan Pendidikan As-Salam, Jalan Merpati nomor 4 Sampang, Madura. Hari ini Jumat 31 Oktober 2025. Tema pada pagi hari ini adalah kolbu kanan yang lalai dan mengikuti hawa nafsu. Bapak Ibu yang saya hormati, seringkali saya menyampaikan bahwa di dalam tubuh kita itu kita memiliki 4 instrumen yang mempengaruhi kita, apakah kita itu menjadi orang yang baik, patuh dan taat kepada Allah, ataukah kita menjadi orang-orang yang senantiasa melanggar perintah Allah. Nah, keempat komponen itu adalah kolbu kiri atau jantung sebelah kiri, kemudian fikir atau otak, kemudian jantung kanan atau kolbu kanan, dan yang terakhir adalah shoulder, dada atau paru-paru. Pagi hari ini adalah kami membahas tentang masalah kolbu kanan. Secara medis, kolbu kanan itu adalah tempat terjadinya penampungan darah dan oksigen setelah dipakai oleh kita. Jadi proses awal itu adalah dimulai dari jantung sebelah kiri. Jadi darah dan oksigen dialirkan ke seluruh tubuh. Salah satunya ke otak. Kemudian oleh otak atau fikir itu dipakai untuk bekerja, untuk beraktivitas. Nah, ketika selesai bekerja atau beraktivitas, maka sisa yang dihasilkan, sisa pemakaiannya adalah berupa darah yang sudah tidak bisa dipakai atau kotor, dan juga oksigen yang dipakai itu akan tersisa adalah karbon dioksida atau CO2. Nah, ketika ini sudah terjadi proses seperti itu, maka dari pikir atau otak itu dilanjutkan kepada kolbu kanan, ditampung di sana. Itu yang disebut dengan peredaran darah besar. Kemudian juga ada istilah peredaran darah kecil yang disebut dengan dari jantung kanan, paru-paru, jantung sebelah kiri. Jadi di situ darah yang terpakai tadi ya disaring lagi oleh paru-paru. Jadi paru-paru itu tempat penyaringan. Karbon dioksida itu juga disaring lagi, diambilkan oksigen dari luar, kemudian dialirkan ke dalam kolbu kiri setelah diproses melalui paru-paru. Bapak Ibu yang saya hormati, namun demikian secara batin, khususnya pagi hari ini saya membahas kolbu kanan, di mana kolbu kanan itu adalah tempat terjadinya penampungan darah kotor dan karbon dioksida. Maka secara batin juga berpengaruh, Bapak Ibu. Secara batin bahwa kolbu kanan atau kolbu sebelah kanan itu secara batin itu mempunyai sifat yang lalai dan mengikuti hawa nafsu. Jadi kolbu kanan ya, akibat ketergantungan kolbu kanan kepada Tuhan selain Allah ya, maka otomatis ada sifat negatif yang terkandung di dalamnya, terutama perilaku atau kinerja. Kolbu kanan itu sangat jelek sekali, sangat buruk
yang banyak menimbulkan kerusakan di muka bumi. Jadi orang-orang yang dikendalikan oleh kolbu kanannya akan salah satunya memunculkan sifat ini, di sifat lalai dan mengikuti hawa nafsu. Artinya lalai dari mengingat Allah. Oleh sebab itu, ya, perilaku yang lalai dan mengikuti hawa nafsu itu harus kita waspadai, harus kita hindari. Caranya bagaimana? Yaitu maka orang itu selalu menyeru kepada Allah dan mengharap ridhonya. Dalam artian kolbu kanan itu harus tetap dikendalikan oleh kolbu kirinya. Yaitu ketika darah dan oksigen itu mengalir ke otak lalu menuju kolbu kanan, maka jangan lupa dialirkan dzikir kepada dari kolbu kiri itu dialirkan dzikir atau mengingat Allah menuju ke otak dan menuju ke kolbu kanan. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, salah satu ayat yang berkaitan dengan hal ini adalah surat Al-Kahfi. Surat 18 ayat 28 Allah berfirman, "Wasbir nafsakah, dan bersabarlah kamu ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu." Artinya bersabar dengan orang-orang yang selalu menyeru kepada Tuhannya, baik di pagi hari maupun di senja hari, dengan mengharap atau melalui ibadah kita, ya, keridhaan Allah. Jadi kita melakukan ibadah, aktivitas itu semata-mata yaitu mencari keridhaan Allah, bukan keridhaan selain Allah. Wala ta'du aynaka anhum, dan janganlah berpaling kedua matamu dari mereka, ya. Turidu zinatal hayatid dunya wala tuti man alfanna qalbahu an dzikrina, karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia, dan janganlah kamu mengikuti orang yang kalbunya telah kami lalaikan dari mengingat kami. Jadi lalai dari apa? Yaitu lalai dari Al-Quran, ya. Jadi ini penting Bapak Ibu, ya, supaya kita itu, ya, tidak boleh berpaling atau karena ada keinginan, kecenderungan kepada perhiasan dunia, kemegahan dunia, ya, atau juga mengikuti keinginan orang lain di mana kolbunya lalai daripada mengingat Allah. Wattaba'a hawahu wa kana amruhu furutan, serta menuruti hawa nafsunya. Jadi nafsu itu harus kita kendalikan. Nafsu itu jangan mengendalikan kita, tapi jiwa yang mengendalikan nafsu kita. Dan adalah keadaan itu melewati batas. Artinya kalau ada orang-orang, ya, yang mengharapkan perhiasan dunia, kemudian mengikuti orang lain, sedangkan orang lain itu lalai daripada mengingat Allah, kemudian menuruti hawa nafsunya, maka kata Allah, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang melampaui batas. Bapak Ibu yang saya hormati, berdasarkan hal ini, berdasarkan ayat ini, berarti Allah memberikan perintah kepada kita untuk bersabar. Bersabar yang bagaimana? Bersabar bersama orang-orang yang taat kepada Allah dan hanya mengharapkan ridhonya. Di waktu pagi, di waktu petang, ya, selalu menekankan kepada nilai-nilai kebersamaan dengan orang-orang soleh. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, terkait dengan ayat tadi, artinya kita jangan memperlihatkan pandangan baik secara fisik kepada non fisik kepada orang lain. Artinya cara pandang kita hanya menginginkan perhiasan dunia. Malah Allah meminta kepada kita
agar menjauh daripada orang-orang yang menyebabkan kita jauh dari nilai kebenaran Allah. Kemudian juga kita dilarang mengikuti orang yang kolbunya lalai dari mengingat Allah, ya. Hanya menuruti hawa nafsunya dan orang-orang yang perbuatannya melampaui batas. Larangan dan anjuran ini berlaku untuk kita, untuk orang beriman, ya, sebagai pelajaran agar kita menjauhi godaan dunia dan berpegang teguh pada ajaran Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, marilah kita senantiasa agar mempraktikkan ayat ini dalam kehidupan sehari-hari dengan jalan bagaimana, yaitu agar kita senantiasa tidak lalai mengingat Allah, berzikir kepada Allah, agar jiwa kita menjadi selalu dalam keadaan suci dan bersih, agar jiwa kita selalu bisa berkomunikasi dengan Allah. Dengan demikian Allah senantiasa akan mengalirkan cahaya dalam diri kita, sehingga kita itu selalu dalam kendali Allah. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.